Sebetulnya kemarin saya nggak tahu kalau diusulkan jadi salah satu Dewan Presidium Aremania 1. Karena apa? Bukan untuk kepentingan kelompok, tapi ini kepentingan yang lebih umum. No leader, just together. Dulu. Sampai sekarang pun seperti itu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali bersua dengan saya Bung Tholib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Kali ini saya akan melanjutkan perbincangan terkait dengan gerakan Aremania 1. Yang saya undang kali ini pernah menjadi orang penting di Arema, di manajemen Arema. Tapi kini kembali akan menjadi Aremania lagi. Nanti kenapa dia akan kembali menjadi Aremania lagi? Pernah menjabat sebagai manajer Arema FC. Dan Sam Ali Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, Sam Ali Rifki ini sekarang ditunjuk menjadi salah satu calon Presidium Gerakan Aremania 1. Yang saya penasaran adalah dulu pernah menjadi, ya tentu telah menjadi supporter lah, kemudian menjadi manajer Arema FC, dan sekarang akan dipercaya oleh Aremania untuk menjadi salah satu Presidium Gerakan Aremania 1. Penasaran saya adalah kenapa Sam Ali kok menggeluti atau terjun kembali ke supporter itu, awalnya bagaimana Sam Ali? Ya, jadi kalau masalah supporter ini sebetulnya banyak yang nggak tahu ya. Meskipun saya waktu itu jadi manajer Arema FC, kedekatan saya dengan supporter ini juga luar biasa dekat. Saya ini seneng lah dengan kreativitas para supporter. Terus saya ini sering mendidik supporter-supporter ini untuk tidak melakukan anarkis, cinta damai, terus bikin koreo yang bagus. Itu selalu saya apresiasi. Lah ketika saya sudah tidak lagi menjabat sebagai manajer, ya kembali ke marwah lagi, ke habitat lagi, ke jadi supporter Aremania ini. Sebetulnya kemarin saya nggak tahu kalau diusulkan jadi salah satu Dewan Presidium Aremania 1. Saya diundang, diminta datang, tiba-tiba di situ semua diminta untuk mengusulkan nama-nama calon presidium. Ada beberapa korwil yang mengusulkan nama saya, dan sampai hari ini pun saya juga belum jawab iya apa tidak, masih butuh istikharah lah. Istikharah juga ya? Iya. Ya, Sam, melihat gerakan Aremania 1 itu dari kacamatanya Sam Ali Rifki sebenarnya seperti apa sih? Karena ini kan sebenarnya bukan usulan baru, sebenarnya usulan sangat lama yang ini mencoba untuk diwujudkan oleh teman-teman Aremania. Sam Ali melihatnya bagaimana sih sebenarnya gerakan Aremania 1? Jadi ini gerakan yang sangat-sangat bersejarah di Malang Raya. Ini sangat mendukung. Sangat mendukung, karena dari awal saya bisa ngobrol dengan beberapa supporter ketika saya menjadi manajer. Itu pun saya sudah mengusulkan juga, menginginkan. Karena apa? Bukan untuk kepentingan kelompok, tapi ini kepentingan yang lebih umum dalam rangka membangun citra Aremania sendiri, untuk menjadikan satu yang terpecah belah ini. Memang dulu punya jargon kan, no leader, just together. Dulu. Sampai sekarang pun seperti itu. Tapi ini tidak kita kesampingkan.
ya kan? Tapi ini ada yang lebih penting yang harus dibangun di Malang, yaitu kebersamaan Aremania. Kenapa? Karena Aremania bisa baik dengan supporter PSIS Semarang, Bandung, Jakarta. Kenapa dengan saudara sendiri Semalang ini belum bisa baik? Nah, ini momen yang sangat bagus. Karena apa? Karena para tokoh-tokoh founder, para Aremania, terus Korwil, tokoh-tokoh yang sepuh, Aremania adik-adik yang berjuang, ini sudah sepakat. Nah, mumpung sepakat dan punya gairah yang sama, ya ini harus kita dukung, dengan penuh. Ini langkah bagus. Kalau sama Ali Rifki ini melihat dari kacamata ketika masih menjadi manajemen Arema, itu supporter Aremania sebelum ada gerakan Aremania satu ini seperti apa sih sebenarnya? Atau bikin bingung manajemen atau apa? Enggak juga, karena di Malang ini kan ada banyak klub sebetulnya, iya kan. Dan kalau kita ngomong klub ini punya dapur rumah tangga masing-masing, ya kan. Aremania FC punya dapur rumah tangga masing-masing, Aremania Indonesia punya dapur rumah tangga masing-masing, NZR punya masing-masing, Sumber Sari punya masing-masing, dulu Persema juga punya rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga ini pasti punya anak, ya kan, punya keluarga. Ya salah satunya supporter, ya supporter itu juga bagian dari keluarga-keluarga ini. Yang sekarang lagi dikerjakan para senior-senior Aremania, para ini membersatukan semua ini. Supporternya ini dipersatukan. Untuk apa? Untuk ayo dukung, kalau yang ini mau main silakan, kalau ada yang mau nonton. Kalau ini main silakan, kalau ada yang mau nonton. Tapi tetap yang ini main silakan, tapi tetap bawa nama satu, yaitu Aremania. Jadi Aremanianya satu, klubnya boleh ada NZR nanti naik, Sumbersari FC naik, Singosari FC naik, mau ini silakan, tapi supporternya ini yang paling utama. Spiritnya di situ sih yang saya lihat seperti itu. Ya, sama ini kan juga karena ada tuntutan dari organisasi atau federasi yang mewajibkan klub punya supporter yang terlembagakan, atau itu karena faktor itu? Mungkin ya ada sebagian faktor itu, tapi yang paling saya rasa yang harus sekarang sudah ada itu terbentuknya badan hukum ini dikarenakan apa? Bisa menjamin segala sesuatu bagi anggotanya. Contoh, hak dan kewajiban sebagai supporter. Ketika punya KTA, kewajibannya apa? Mungkin bayar iuran per tahun. Nanti bikin KTA harus. Untuk memastikan bahwa dia bukan Aremania abal-abal. Aremania satu harus punya KTA, ber-KTA. Jadi mengkontrol anggota ini lebih enak, mengkontrol supporter ini lebih enak. Oh, di tribun sana KTA-nya siapa ini? Oh, anaknya baik, anaknya ini. Oh, ada oknum ini bikin chaos di tribun B misal, dicek ber-KTA, oh bukan, berarti penyusup. Nah, seperti itu. Pengawasannya seperti itu. Juga kedepannya kita ya, ini pemikiran saya ya, mungkin ketika nanti bisa saya tularkan atau saya masukkan ide-ide ini di presidium, meskipun misal saya nggak ada di dalamnya. Saya itu berkeinginan Aremania ini punya setelah terbentuknya badan usaha ini, Aremania ini punya satu koperasi, unit usaha. Setelah dapat iuran dari KTA ini punya unit usaha. Sama juga berjuang untuk memberi
apa mencarikan lapangan pekerjaan bagi para lulusan SMA atau SMK terbaik, ada bikin pelatihan. Nah, bisa lah, kita ini kan besar, supporternya Aremania ini potensinya luar biasa. Ada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik di daerah Malang Raya. Ya kita sebagai presidium nantinya siapapun yang memperjuangkan datang, menemui, mohon dapat berapa persen jatah karyawan boleh dimasukkan. Misal 3-5% dari jumlah total karyawan ambilkan dari Aremania. Kan seperti itu. Ya, ini akan lembaga Aremania ini kan keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya Aremania. Untuk Aremania. Lembaga aja kan nggak akan awet. Nggak ada. Ini akan jadi sesuatu yang besar menurut saya. Dengan potensi banyaknya. Ya kita lihat di akunnya Arema FC aja followernya 1,7 juta. Ya anggap supporternya supporter Aremania ini lebih dari 5 juta kita anggap. Karena apa, yang 1,7 itu yang pakai IG, yang ebes-ebes kan nggak IG-an Sam. Ya itulah. Ya Sam, berarti itu ya membuat semangatnya sama Lirki bersedia untuk kumpul lagi lah sama teman supporter. Saya support, saya sampai hari ini support kegiatan ini, ide ini dan rencana besar ini saya support. Tapi untuk jadi Dewan Presidium itu bukan kewenangan saya, itu haknya nanti di Munas nanti kan ya? Haknya Korwil, haknya para Aremania yang menentukan siapa yang bakal jadi Dewan Presidiumnya. Oh, Sam, ini lembaga, kalaupun nanti sudah jadi ya lembaga supporter atau lembaga gerakan Aremania 1 itu, nanti kalau dengan manajemen itu hubungannya kayak apa ya saya? Apakah ada struktural bahwa manajemen klub dengan lembaga supporter ini terstruktur begitu atau ya tidak mungkin terstruktur, beda. Jadi Aremania 1 ini lembaga yang sendiri di luar manajemen, di luar dari klub-klub yang ada ini. Hubungannya bagaimana nanti ya sudah lepas gitu ya? Maksudnya gimana? Karena kan gini, biasanya kan apapun yang dilakukan manajemen atau kebijakan manajemen klub itu tidak lepas dari usulan masukan dari supporter biasanya gitu. Artinya dengan adanya lembaga ini nanti kan kekuatan supporter untuk lebih menekan lebih bisa untuk menekan manajemen. Karena lebih punya wadah sekarang. Ya kan? Dan juga bisa bekerja sama lebih juga. Misal masalah tiketing. Misal masalah tiketing, daripada kacau atau apa, nanti ada divisi tiketing dari ini untuk kerjasama dengan pihak klub. Tapi tetap menurut saya semua aturan yang berlaku ya harus diikuti. Kita presidium yang mengikuti aturannya klub untuk masalah tiketing, harga, tata kelolanya seperti apa, itu ya enggak kita harus semena-mena karena kita bawa organisasi besar terus kita menekan klub, enggak bisa. Tapi besar, terus kita meminta dengan baik, bisa enggak kita kelola tiketnya, kerjasamanya seperti apa, itulah yang nanti akan dilakukan. Siapapun yang bakal berlaga bisa kita, entah Arema FC, Arema Indonesia, Sumbersari FC, NZR FC atau apa, bisa kita ajak diskusi. Bisa kerjasama dengan bisa itu ya. Ya, ini nanti gini, ya tentu di awal-awal tidak semua sepakat dengan gerakan satu Aremania atau Aremania 1 itu. Kalau misalkan nanti ada tur misalnya, itu kan apakah itu tur supporter juga di bawah kendali presidium atau boleh bikin sendiri-sendiri atas nama Aremania atau bagaimana? Jadi gini, semua kegiatan Aremania baik di dalam Malang Raya ataupun di luar Malang Raya, ketika dia membawa nama Aremania itu
otomatis kita lihat dulu ber-KTA apa tidak. Oh gitu. Kalau dia ber-KTA, berarti meskipun dia kemanapun itu di bawah naungan presidium. Minimal pemberitahuan mungkin. Atau Ya, enggak, maksudnya itu berarti dia di bawah presidium. Jadi ketika ada apa-apa, presidium nanti yang melindungi. Oh. Ketika ada, mohon maaf, jangan sampai naudzubillah min dzalik, ketika ada kecelakaan di jalan atau apa, nanti presidium yang ngurus, yang bakal ngecek kebenarannya. Kalau benar kita yang handle semua, urus, ada divisi-divisinya nanti. Nanti. Dan impian saya Aremania 1 ini punya ambulans. Kita punya ambulans sendiri. Itu kita ada di besarnya ya. hebat ya. Jadi benar-benar harus jadi sesuatu yang besar ini, karena toh nggak sejarah hari ini yang sudah belasan tahun. Gegeran ini kan wis ulasan tahun Asam. Ojo sampai sesuatu sing wis niate api iki terus gak didukung, iki kan eman. Iya. Harus didukung penuh. Menurut pengamatan San Alirifki, supporter di beberapa pihak sudah sepakat sudah dengan ini. Misalnya dari, saya nggak tahu dari Saya juga kurang tahu ya. Oke. Karena saya mencoba untuk, bukan mencoba, saya memang dari dulu senetral mungkin di urusan ini. Jadi gini, kita ini harus saling menghormati lah, ya kan. Misal nantinya, misal ini belum tentu sih. Misal ada beberapa supporter yang tidak menghendaki timnya main di Kanjuruhan pasca tragedi Kanjuruhan. Bagi yang menginginkan tim ini main di Kanjuruhan, dan ketika nanti main di Kanjuruhan dan dia nonton, ya saling menghormati. Yang nggak nonton jangan membuli atau ngecek-ngecek. Yang nonton dia jangan memprovokasi atau ngajak atau memprovokasi yang nggak mau nonton. Nah, kita ini hidup ini harus saling menghormati. Sama ketika di Aremania 1 ini, karena ini sudah kesepakatan para tokoh masyarakat Aremania, tokoh-tokoh pentingnya Aremania, terus adik-adik sudah sepakat semua. Ketika ada yang nggak sepakat, asal tidak mengganggu, ya kita wajib menghormati. Wajib menghormati. Tapi yang tidak sepakat dengan adanya orang banyak yang sepakat ini juga wajib menghormati. Gak boleh mengganggu juga. Jadi mau apa? Mau masih seneng belasan tahun si eker-ekeran naik. Mumpung ini sesuatu yang besar terjadi. Iya, momentum bersejarah ini. Capek Mas, kita Capek. lihat di medsos kayak begitu. Kadang gini di Indonesia ini ya, bukan di Malang, di Indonesia terutama ya. Supporternya Inter Milan sama AC Milan itu loh, di Italia sana, di Milan itu nggak pernah berantem sekarang. Sekarang yang berantem ini malah supporter AC Milan, Inter Milan yang di Indonesia. Yang di sana itu loh malah nggak berantem. Ini contoh, nggak berantem. Contoh di Marco kemarin, pemainnya Inter salah chance, ada sedikit nyinggung ultrasnya Milan. Loh, yang minta maaf itu siapa? Ultrasnya Inter yang minta maaf ke ultras Inter, negur di Marco minta maaf, terus ultras Inter minta maaf ke ultrasnya Milan. Loh, itu loh enaknya hidup saling menghormati itu. Saya nonton Inter Milan sama Manchester City di Turki final Liga Champions. Gerbong kereta ini isinya separuh, ini satu gerbongnya kan banyak, satu gerbong separuh Inter, saya di sini, separuh Manchester City. Nggak berantem sama sekali, sama-sama yel-yel, sama-sama ngechance, nggak berantem. Itulah yang kita impikan di, ya sebelum kita melangkah ke Indonesia, kita ngomong Malang Raya ini dulu lah. Yang kita impikan ini kedamaian, saling hormat, saling menghormati satu sama lain. Itulah.
dan lewat lembaga ini saya kira nanti Bisa insya Allah. edukasi pelan-pelan Pak. Bisa. Edukasi. Ini lembaga bakal organisasi besar dan sangat banyak manfaatnya bagi anggotanya, bagi supporter, justru bagi supporter Aremania sendiri. Iya, iya. Sampai artinya kita nggak tahu ya nanti Arema kapan sudah bisa main di Malang lah, kira-kira Arema FC khususnya ya bisa main di Malang. Itu kira-kira nanti maksud saya begini, lembaga ini kan sudah bisa nggak itu mendorong federasi misalnya, mereka rindu ingin lihat Arema di Malang misalnya, mendorong federasi, lembaga ini mendorong federasi untuk bolehkanlah main di Malang, teman-teman. Kekuatannya sampai segitu mendorong federasi PSSI. Yang namanya organisasi itu kan pasti punya hak suara nanti. Kalau sekarang kita belum punya organisasi, belum punya badan hukum, ya semua boleh bersuara, tapi ketika sudah terlibat. Lelah ya, semua boleh bersuara, tapi apa didengar? Oke. Tapi ketika kita punya badan hukum, punya organisasi, punya legalitas formal yang benar, ya pasti harus didengar. Ya kita bisa untuk, iya itu pentingnya lembaga. Ini kan tidak hanya siapapun boleh. Siapapun boleh, Oke. bebas. Mau tiba-tiba Persija seneng The Jack, seneng juga sama pingin jadi bagian dari Aremania, punya KTP ya mungkin ya, asal gak dimarahi sama The Jack ya. Gak masih itu guyon contohnya. Siapapun boleh, siapapun boleh. Jadi sudah terbayang ya, anggotanya kira-kira 50, 60, bahkan 100.000 mungkin. Kalau saya sih gambaran saya dari followernya Arema FC kemarin 1,7 juta, kita nggak usah banyak-banyak, 10% aja yang ber-KTA nantinya 170.000 anggota. Iya. Ya semoga ini didukung sama Aremania, supporter Aremania ini semua mendukung gerakan ini dan mensukseskan. Ketika sukses tercapai keinginan, ya disupport dengan apa? Dengan ber-KTA Aremania. Dan yang paling dasar menurut saya tanda petik permusuhan di internal itu selesai dulu. Itu yang paling utama. Bisa baik dengan supporter tamu, supporter lain, masa sama saudaranya sendiri nggak bisa baik. Ini kan target pertama dari gerakan Aremania 1 harus selesai dulu. sama juga sama yang tadi saya sampaikan, kita harus saling menghormati. Ketika ada kawan atau nawak kita yang masih nggak mau, contoh tanda kutip masih nggak mau berteman atau berdamai dengan supporter lain, ya harus dihormati. Tapi ketika ada nawak kita yang mau berdamai dengan supporter lain, kita juga yang enggak ini juga harus menghormati, saling menghormati. Memang masih ada yang masih belum sepakat, misalnya di beberapa komentar ketika podcast saya komentarnya ini apa-apaan, Iya, saling menghormati, saling menghormati. Iya, kita menghargai yang nggak mau juga kita hargai, nggak kita olok-olok atau apa, jangan. Kita ini hidup rukun aja. Wong ini niatnya merukunkan kok, malah ketika ada yang nggak mau malah misal kita keras aja, buat apa? Lawang ini kita pinginnya rukun kok. Baik Sam, tentu kita Siap. support ini Sam, semoga misi besarnya Ya. sama Alir dan teman-teman tentu ini Saya hanya bagian kecilnya dari teman-teman ya. bisa terwujud. Bahkan kita ingin rindu Sam menjadi supporter pelopor yang seperti dulu Sam. Nanti Aremania kan mengawali sebagai supporter pelopor di beberapa bidang. Nah ini harus jadi. Saya dulu di Pasuruan kan. Ya, Saya dulu di Pasuruan. Saya dulu kerja itu apa? Gosok kursi gini, gosok meja gini. Sama ada teman saya itu sama-sama Pasuruan ini cinta banget sama Arema. oke.
cinta banget. Ini tahun 2000. Saya masih nontonnya ya sekelas Persekap Kota, Persekapas gitu-gitulah. Nonton. Tahulah saya waktu itu nontonnya itu naik pagar, nunggu gerbang ini dorong. Nah, teman saya ini selalu membanggakan Arema. Arema ini selalu bayar. Aremania ini selalu bayar, satu-satunya supporter yang enggak benci kalau ada yang lompat pagar. Kita ini koreonya bagus, wah ngomong terus kayak gitu, diulang-ulang sampai terpatri di otak saya. Nama teman saya ini Said. Wah, dia Aremania sejati, Pasuruan Kota. Monggo itu tahun 2000. Udah teman saya ini sudah ngomongnya seperti itu. Sekarang kita kalau terus-terusan kayak gini jadi bahan olokan. Supporter lain sudah koreografinya udah mulai keren-keren, udah bagus, kita malah pelopornya malah ya ini ibarat Indonesia dulu lumbung padi, sekarang Vietnam yang kita sekarang impor dari Vietnam. Tapi siklus itu saya kira akan bisa kembali. Iya. Lembaga ini sama, apalagi sama Ali Lutfi yang juga paham dengan manajemen, paham dengan supporter, kita berharap sudah masuk di presidium. Sama Ali Lutfi, terima kasih. Siap. Ini semoga manfaat. Kita sangat support gerakan Aremania 1 ini menjadi satu kekuatan baru yang lebih edukatif dan tentu akan mengurangi lah hal-hal yang negatif di kalangan supporter, khususnya supporter Aremania. Sahabat Radio Mindset, ini dialog kami dengan Sam Ali Lutfi, semoga manfaat, dan saya kira kita harus mendukung gerakan Aremania 1 demi nama Malang khususnya dan demi sepak bola Indonesia. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.